Kemarin 28 Oktober, instansi pemerintah dan sekolah-sekolah melakukan upacara memperingati Sumpah Pemuda. Mereka mencoba secara seremonial mengenang peristiwa 28 Oktober yang hampir 100 tahun lalu terjadi. Kenapa hanya seremoni, tetapi kita tidak berusaha untuk apa yang dicita-citakan, tidak berusaha menjadi apa yang dicita-citakan oleh pemuda-pemuda yang berkumpul pada 28 Oktober yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda itu. Mereka mengikrarkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa pada waktu itu, meskipun negara Indonesia pada waktu itu belum ada ya, malah hanya sebatas angan-angan, hanya sebatas cita-cita. Artinya kondisi atau latar yang membuat mereka berkumpul adalah sulitnya berinteraksi, sulitnya berkomunikasi antar wilayah. Dari situlah mereka mengikrarkan bahasa ya, itu penting untuk mempersatukan bangsa pada waktu itu. Ya makanya dipilihlah bahasa Indonesia yang berinduk dari bahasa Melayu. Dari peristiwa sejarah itu kita bisa memahami bahwa hakikat bahasa Indonesia itu adalah sarana komunikasi, sarana untuk berinteraksi antar golongan, antar wilayah, untuk menjadi satu wadah yang namanya Indonesia. Karena dengan bahasa Indonesia kita bisa berinteraksi, bisa bersosial dalam skup negara Kesatuan Republik Indonesia. Kembali kepada sekolah-sekolah ataupun mahasiswa ataupun instansi pemerintah yang melakukan upacara dalam memperingati Sumpah Pemuda, saya gelisah apakah mereka benar-benar menginternalisasi peringatan tersebut atau hanya sebatas seremoni, setelah upacara, setelah berkumpul, selesai, bubar, sudah. Karena faktanya di lapangan banyak sekali ya anak-anak generasi Gen Z, generasi apalah itu lebih menggunakan bahasa-bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia. Contoh sederhananya, saya lebih sering mendengar kata download ketimbang unduh. Saya lebih sering mendengar kata upload ketimbang unggah. Saya banyak juga mendengar istilah-istilah yang sebenarnya itu ada pada dan bahasa Indonesianya, dan ini dipakai oleh masyarakat, khususnya tadi ya generasi-generasi muda. Misalnya scroll, viral, terus kata VT, terus kata timeline, terus kata follow, terus kata insecure yang juga banyak dipakai dalam istilah psikologi di dalam internet ya. Istilah-istilah itu, kata-kata seperti itu sekarang sudah merebak, apalagi semakin intensifnya dunia teknologi, dunia internet masuk sampai ke pelosok-pelosok daerah. Nah, ini sangat menggelisahkan menurut saya, karena bagaimana bahasa Indonesia bisa bertahan di tengah gempuran arus teknologi, di tengah yang namanya kehidupan globalisasi. Apa itu globalisasi? Ya, globalisasi itu adalah turunan dari kapitalisme. Dia merasuk sampai pada tatanan sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik. Semua produk-produk dalam arus teknologi itu menjadi seragam.
semua produk-produk ekonomi diupayakan dalam keseragaman karena satu distribusi, karena pendistribusiannya yang sama. Nah, ini kan akan menjadi kekhawatiran, sementara negara kita bukan negara produsen teknologi itu sendiri, sehingga kita kalah dalam persaingan teknologi. Karena di dalam teknologi itu ada kata-kata, ada bahasa di mana negara itu berasal. Katakanlah misalnya dalam sebuah gadget ya, sebuah gadget negara asalnya Cina, itu kecenderungannya dalam produk tersebut itu ada istilah-istilah atau bahasa Cina, meskipun nanti dipadukan dengan bahasa Inggris gitu. Dalam hal regulasi kita sudah cukup baik sebenarnya untuk melindungi dan mengembangkan bahasa Indonesia. Dimulai dari Undang-Undang 45 pasal 36, kita mengakui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Lalu Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 itu terkait dengan bendera, lambang, dan bahasa Indonesia. Di dalamnya itu ada turunan bagaimana bahasa Indonesia itu dilaksanakan dalam hal industri, dalam hal komunikasi formal, dalam hal pengembangan juga. Lalu berikutnya itu ada peraturan pemerintah ya nomor 57 tahun 2014 dan juga Permendikbud ya, banyak sekali ya untuk melakukan entah itu nanti terkait pengembangan, perlindungan bahasa dan praktik-praktik berkomunikasi lainnya, khususnya dalam penggunaan bahasa Indonesia. Regulasi itu saya kira sudah cukup sebenarnya kalau dibaca dengan seksama untuk melindungi, untuk memperjuangkan bahasa Indonesia dalam arus globalisasi saat ini, khususnya dalam teknologi. Bagaimana kita harus menggunakan bahasa atau kosakata Indonesia, atau kita mencari padanan bahasa asing lalu kita padankan ke dalam bahasa Indonesia yang sesuai dan yang maknanya tidak jauh dari itu. Juga termasuk mengenai aturan merek atau brand ya, itu sebenarnya sudah diatur, tapi kenapa malah banyak sekali brand terkait itu brand, terkait itu dengan iklan, tetapi entah kenapa ya justru arus teknologi itu seperti dibiarkan, tidak ada keputusan tegas dari pemerintah untuk menerapkan bahasa Indonesia dalam arus teknologi yang terus masuk ke dalam Indonesia. Kita ambil contoh Cina, negara yang sangat melindungi bahasanya, sangat melindungi kebudayaannya, sangat menghargai tradisinya. Makanya dalam hal konteks hub bahasa ini, mereka benar-benar menjalankan regulasi cukup baik. Contoh, di Cina itu mengubah pelafalan McD, juga pelafalan KFC itu menjadi lokalitas. Jadi seolah-olah brand-brand internasional itu diubah menjadi kosakata lokal, kosakata yang tidak jauh dari bahasa Cina gitu. Bahkan dulu pernah ya, kalau nggak salah McD atau Coca-Cola di sana itu diubah menjadi brand Cina, tetapi secara logo, tulisan ya itu sama aja, tetapi diatur oleh pemerintah di sana bahwa brand ini harus dipasarkan dengan bahasa ini. Sementara di Indonesia itu dibiarkan saja.
Kita mengenal kata McD, kita mengenal kata Kentucky, kita mengenal KFC. Nah, begitu pula dengan arus teknologi, begitu juga dengan arus dunia internet. Semua dibebaskan, semua dibiarkan, sehingga bahasa Indonesia tergerus, sehingga masyarakat, khususnya anak-anak, remaja, itu lebih mengenal kosakata atau istilah yang melekat di teknologi tersebut, yang melekat di dalam dunia internet tersebut. Jadi bergeserlah, semakin terhimpitlah bahasa Indonesia. Tentu saya akan gelisah ketika ini terus dibiarkan. Peradaban masa lalu Indonesia semakin tidak tampak, bisa hilang. Juga peradaban masa depan Indonesia juga semakin tidak jelas juntrungan. Saya sangat berharap ada kepedulian dari pemimpin kita, entah itu pemimpin dari lembaga badan yang mengurusi kebahasaan Indonesia, atau pemimpin di kementerian terkait, atau sekaligus saja di negara gitu. Saya berharap peduli, saya berharap pemimpin itu peduli terhadap bahasa Indonesia untuk memajukan, untuk mengembangkan bahasa Indonesia agar tidak mengkhawatirkan kondisinya, agar melindungi dari arus globalisasi, khususnya terkait pertempuran bahasa di dalam arus globalisasi itu. Karena pemimpin seperti itu berarti adalah pemimpin yang peduli peradaban masa lalu Indonesia dan peduli kemungkinan peradaban masa depan.